Kalau dalam kitab Al-Bajuri itu al-fakir fi zakah wa alladzi la mala lahu wal kasba yaqumu fi'an min hajatihi ay mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairuha mimma la tudaminu alama yaliku bi halihi wa hali li umri ghalib. Jadi kalau ada orang tidak memiliki uang, juga tidak punya penghasilan, tidak punya harta yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok yang primer, sandang, pangan, papan, itu ya. Maka dia kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan yang primer itu disebut orang fakir dalam kapasitasnya dia sebagai seorang pekerja, namun dari apa yang dihasilkannya secara hitung-hitungan umur tidak mencukupi umur sisa hidupnya. Jadi fakir itu ada katanya fakir harta, ada fakir pekerjaan. Orang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hariannya, bahkan kurang dari separuhnya atau separuh kebutuhannya, itu fakir. Atau dia tidak punya pekerjaan tapi punya harta, punya tabungan banyak. Kalau tabungannya banyak dan mencukupi hidupnya, ya, selama dia kira-kira diperkirakan hidup itu mampu 62 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun, kok tabungannya itu bisa menjamin ya untuk tetap hidup, itu cukup orangnya. Misalkan pensiunan dia kan tidak punya pekerjaan tapi punya tabungan. Nah, dari tabungannya itu kira-kira sampai umur golib itu batasan umur pada umurnya orang hidup. Kalau orang hidup kan ya rata-rata umur 60 tahun, 62 tahun sampai 70 tahun lah. Kira-kira tabungannya ini masih cukup untuk menunjang kebutuhannya selama hidup hingga akhir hayatnya. Meskipun dia tidak punya pekerjaan, dia tidak disebut orang fakir. Dia tidak berhak menerima zakat. Kan enten tadi koyoke orang duwe kerjaan tapi tabungannya akeh. Nah, didelok mawon tabungannya kinten-kinten itu mencukupi dan mampu menunjang hidup dia sampai akhir hayatnya, jadi dia bukan kategori orang fakir. Meskipun punya pekerjaan tapi penghasilannya dunia ayah yahu diangkola ini diangkana akola minus kifayah, kurang dari 50% dari kebutuhan, ya dia tetap fakir. Nah, itu nanti bisa analisa, bisa juga bisa dihitung-hitung lah. Orang ini tuh kategorinya fakir atau tidak, itu bisa. Terus itu untuk orang yang fakir. Ada pertanyaan barangkali sampai satu asnaf, satu golongan yang berhak menerima zakat berupa fakir dulu. Ada kasus misalkan memberi zakat untuk janda itu termasuk fakir tidak? Saya ya. Oke, kalau janda dia sudah ada yang menanggung hidupnya dan atas apa yang diberikan kepada janda itu kok cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,
maka janda tidak berhak menerima zakat. Nah, misalkan janda itu yang menanggung hidupnya anaknya adalah sugih, karena anaknya sugih menanggung nafkah si janda ini, ibunya yang janda ini, berarti kan dia sudah ada yang menanggung, itu dia tidak berhak menerima zakat, kecuali kalau si janda itu tidak ada sama sekali yang menanggung kebutuhan hidupnya, tidak ada yang menafkahinya. Nah itu dia dapat, bisa jadi masuk fakir, bisa jadi miskin. Itu janda. Jadi tidak semua janda terus dikasih zakat. Kalau itu yang dia masih ada yang menanggung nafkahnya, enggak. Kalau masih ada yang menjamin nafkahnya dan yang menjamin itu kaya, ya cukup, ya tidak dikasih. Kalau Mas tadi hartanya nggak berupa, tadi kan yang disebutkan nggak punya pekerjaan tapi punya harta. Hartanya berupa tabungan, terus kan bisa dipakai. Kalau misal berupa barang atau misal tanah atau hewan ternak, itu dan namanya mal itu kan apapun yang dimiliki oleh seseorang, dan bentuknya mal itu banyak. Kalau uang itu nukut itu ya apa namanya, yang bisa dijadikan sebagai alat penukar barang. Kalau dulu kan emas dan perak, sekarang ya uang itu bernilai sama, bisa menjadi alat tukar barang. Nah, karena mal itu banyak, tidak hanya nukut saja, meskipun itu berupa apa, tanah, berupa ini, berupa apapun itu, ya dia tetap dihitung sebagai orang yang berkecukupan. Dia tidak berhak menerima zakat karena dia punya tanah atau apapun yang sekiranya bisa menunjang hidup dia dari tanahnya itu. Kan harusnya dia bisa bekerja di situ. Jadi kriteria orang fakir itu, dia memang harus bekerja. Kalau punya fasilitas, atas apa yang ia punyai berupa fasilitas, dia berdayakan, dia gunakan. Kalau tidak, ya kalau kasusnya dia ternyata tidak menggunakan, Mas. Misal gini, uangnya emang ada lemai, taruhan ke kosong atau terus berpangku tangan, dia tetap kerja kan, terus serabutan, mungkin nanti terus bukan dan lemari kanelan. Tapi aslinya gak beda, bondo-bondo ini mungkin emang ngejoli nopo-nopo. Dia kan intinya dia punya harta itu tidak digunakan untuk kebutuhan yang konsumtif. Jadi kalau misalkan tanah itu bisa dia manfaatkan untuk sebagai lahan pertanian, sebagai lahan perkebunan dan lain sebagainya, sementara dia tidak mau menggunakannya, dia lebih memilih bekerja kepada yang lain. Nah, karena yang menunjang kebutuhannya itu tidak cukup, ya dia dapat, meskipun dia punya harta itu, punya tanah, karena tanah itu tidak dia manfaatkan. Nah, maka sebaiknya orang yang punya tanah itu paling tidak dia harus produktif, tidak bisa kemudian tanah itu didiamkan nanti dengan harapan suatu saat kalau harga tanah sudah naik baru dijual. Dia terlalu murah
Ngirit, terlalu ngirit dalam hidup itu sama saja dia apa, bakhil. Dia ya mendolimi diri sendiri. Harusnya dia itu bisa menggunakan daya upayanya untuk menunjang hidupnya, tapi dia lebih tomak, lebih berpangku tangan terhadap orang lain. Itu kan istilahnya ya bakhil. Bakhilnya pada diri sendiri. Nah, intinya kalau yang disebut fakir itu batasannya adalah pada pekerjaan atau harta. Kalau memang hartanya itu mampu ia gunakan cukup untuk kelangsungan hidup sampai akhir hayatnya, selama dia hidup menurut umur golib, umur orang pada umumnya yang berlaku pada di hidup. Kita kan hidup rata-rata umur orang itu 60 tahun, 62 tahun. Sekira kalau tanahnya itu dijual kok mampu untuk menghidupi dia selama umur golib itu, nah itu pun dia termasuk berkategori orang yang mampu, berkecukupan. Artinya kalau dia kemudian ingin meminta jatah dari zakat, ya harusnya tidak dikasih karena dia semestinya mampu. Itu dalam aturan fikih bahwa kriteria fakir itu paling tidak duna nisfil kifayah atau diangkat atau nisfil kifayah. Kebutuhan yang harus dia cukupi dalam satu hari ini ternyata tidak tertutup dengan penghasilan selama satu hari itu. Kurang dari 50% kebutuhannya itu termasuk fakir. Jadi ngerti nggih, kalau dia punya tanah, punya apa-apa, itu harusnya oleh pemerintah, oleh desa ya diminta untuk menghidupkan tanah itu. Jangan sampai menyanyiakan. Itu namanya ya tabdzir. Tabdzir itu membuat menyanyiakan barang. Menyanyiakan barang itu tidak boleh. Kalau memang dia tidak bisa menggarap tanahnya sendiri, ya disewakan atau dibawa yang lain. Nah, kecuali kalau dia tidak punya waktu untuk menggarap tanahnya, sehingga dia tidak punya keahlian untuk mengolah sawah. Akhirnya dia kerjanya ke yang lain selain berprofesi sebagai petani, padahal dia punya tanah. Karena yang jadi patokan itu maliyahnya, sifat kebendaannya, kepemilikan hartanya, bukan pada kompetensinya atau kecakapannya. Kalau orang dinilai dia itu punya kompetensi, ternyata dari apa yang ia bisa, hasilnya itu upahnya tidak mencukupi, ya dia tetap disebut orang fakir. Dia punya pekerjaan, punya kecakapan, tapi hasilnya tidak memenuhi hidup 50% dari kebutuhannya, ya dia tetap disebut fakir. Dia tidak punya pekerjaan tapi hartanya banyak, bisa menghidupi kebutuhan kesehariannya melebihi dari 50%-nya, bahkan penuh, ya itu cukup. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i, grade-nya itu orang yang sangat istilahnya mengenaskan itu fakir, habis fakir terus miskin.